Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, dan itu yang Ibu harapkan. Nah, untuk kali ini kita belajar bab 5 ya, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu kalor. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar orang menyetrika dan ini adalah gambar masakan atau panci yang ada dalamnya makanan dimasak melalui tungku api. Nah, kalau kalian perhatikan, tentunya kalau sedang menyetrika itu melicinkan baju yang kusut ya. Dan tentunya kalau lagi masak itu juga mematangkan makanan yang ada di dalam panci itu. Nah, lalu apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Nah, di sini setrika membawa perubahan suhu pada baju, yaitu ketika kita mau menyetrika tentunya suhunya harus panas agar membuat si baju itu licin. Nah, kemudian api juga membawa suhu pada makanan yang dimasak ini sehingga membuat matang si makanan yang ada di panci itu. Nah, perubahan itulah yang dinamakan kalor. Jadi, kalor itu apa? Nah, kalor adalah merupakan salah satu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, di sini 1 kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,184 Joule ya. Nah, tapi dibulatkan menjadi 4,2 Joule. 1 kalori itu adalah satuannya adalah Joule. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar orang yang sedang makan. Nah, pada saat makan, tubuh kalian mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Nah, energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori. Makanan itu berbentuk karbohidrat, juga protein, bahkan lemak atau bentuk lainnya. Nah, zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau bentuk lain. Nah, setiap kebutuhan yang makanan itu tentunya satuannya menggunakan kalori ya. Misalnya karbohidrat berapa kalori, protein atau protein tidak kalori ya, karbohidrat. Nah, kemudian berapa gram proteinnya, kemudian lemaknya. Nah, itu dibutuhkan dalam suatu makanan kita untuk menjadi apa? Untuk agar menjadi energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas ya. Jadi, zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau bentuk lain. Nah, sekarang kalau seperti itu berarti setiap makanan atau kemasan makanan dan minuman tentunya punya label. Nah, labelnya seperti ini. Nah, label di sini adalah diberitahu kandungan apa saja yang ada di dalam makanan atau minuman dalam kemasan itu. Dan ini harus tercantum ya, harus tercantum kandungan energinya agar kita bisa memilih mana makanan yang berkalori rendah, berkalori tinggi. Kita bisa memilih-milih makanan serta minuman karena sesuai kandungan zat gizinya di situ. Nah, sekarang pada saat kedinginan, kalian pasti menggigil ya. Pernah kan kalian menggigil pada saat kedinginan? Misalnya kehujanan atau ke kolam renang kelamaan. Nah, kalian kedinginan. Nah, pada saat kalian kedinginan, tubuh kalian akan menggigil. Untuk apa sebenarnya menggigil itu? Yaitu untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga tubuh tetap terjaga suhunya. Nah, dengan menggigil maka tubuh kalian akan bergerak cepat ya. Perhatikan. Jadi kalau kita misalkan lagi menggigil, tentunya bergeraknya lebih cepat ya. Nah, gerak tubuh kalian itu memaksa tubuh untuk melakukan metabolisme. Jadi makanan energi kimia atau membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak.
dan tentu saja menghasilkan energi panas. Jadi dengan cara ini suhu tubuh tidak turun. Nah, pada saat menggigil itu kedinginan, pasti kalian cepat merasa lapar ya pada saat kedinginan. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi tubuh memaksa melakukan metabolisme dan membakar energi kimia, makanan menjadi energi gerak. Jadi gerak ini terus yang bikin kita jadi lapar pada saat kedinginan. Lalu mengapa tubuh kita berkeringat? Nah, pada saat keringat, kita harus tahu dulu nih. Jadi kita pada saat keringat tuh kenapa harus terjadi keringat gitu? Mengapa kita mengapa kalian tuh berkeringat? Kenapa? Nah, kita harus tahu tuh bahwa sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius atau 37,5 lah gitu ya derajat Celcius. Itu adalah sistem tubuh manusia bekerja secara optimal. Nah, seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar tubuhnya tetap optimal. Nah, pada saat kalian beraktivitas, misalnya berolahraga, nah di sini akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia. Jadi kalau kalian berolahraga, terus terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Nah, proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Nah, jadi pada saat inilah mekanisme dalam tubuh kalian memberi perintah agar tubuh berkeringat. Nah, pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Nah, kalor ini diambil dari kulit tubuh kalian, sehingga tubuh kalian yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Nah, jadi kalau saat kalian setelah beraktivitas olahraga, kalian santai duduk pasti sambil kipas-kipas. Kenapa? Ya karena tujuannya untuk mengembalikan suhu menjadi optimal lagi gitu. Ya, jadi mengapa kita perlu berkeringat? Kalian sudah tahu ya, itu jawabnya. Bahwa tubuh memerlukan apa? Memerlukan berolahraga, misalkan tadi terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Jadi harus kalian ingat bahwa proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Nah, pada saat ini mekanisme dalam tubuh kalian memberi perintah agar tubuh berkeringat. Nah, kemudian kita akan belajar kalor dan perubahan suhu benda. Nah, jika suhu benda atau jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Nah, contohnya seperti ini. Air panas ketika kalian campur dengan es batu, maka dia menjadi air hangat. Nah, lalu suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor dan suhu. Benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Nah, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Contohnya, air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi oleh benda dan massa benda. Nah, sekarang ada banyak nih tabel kalor jenis. Nah, jenis bendanya ada air, alkohol, es. Nah, itu punya masing-masing punya kalor jenis ya. Nah, ini adalah jenis tabel kalor jenis. Nah, kemudian bagaimana rumus kalor? Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q di sini adalah kalor, satuannya joule. M itu adalah massa, satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis yang tadi tabel ya, sesuai tabel. Nanti akan diberitahu kalau jenisnya air berapa, es berapa. Nah, itu sudah punya kalor jenisnya, sudah ada tabelnya. Kemudian delta T, perubahan suhu di mana suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, sekarang kita penerapannya ya, contoh soalnya. Nah, di sini air bermassa 100 gram, berarti
pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalori jenis itu adalah 1 kalori, tentukan jumlah kalori yang diperlukan, nyatakan dalam satuan kalori. Nah, ini diketahui apa? Masanya 100. Nah, suhu awal 20, suhu air 80. Berarti delta T-nya 80 dikurang 20. Kemudian C-nya adalah 1 kalori. Nah, itu ya, itu diketahuinya. Kemudian ditanya apa? Kalori. Nah, kalor. Nah, kemudian rumusnya yang tadi. Berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalian tinggal masukin. Delta itu ingat ya, delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Terjawab kan? Q sama dengan 6000 Joule, satuan dari kalor. Nah, paham ya? Ini adalah contoh dari kalor. Kemudian kita belajar tentang kalor pada perubahan wujud benda. Nah, kalor pada perubahan wujud benda itu ini ya terjadi perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh dari kalor pada perubahan wujud. Nah, seperti mengembun itu melepas kalor, menguap itu perlu kalor, melebur itu perlu kalor, membeku itu melepas kalor, menyublim itu perlu kalor, serta menghablur. Menghablur itu mengkristal ya, itu melepas kalor. Nah sekarang bagaimana itu kaloratin? Nah, kaloratin itu apa ya? Tentunya ada kalor yang mengubah wujud zat. Nah, itulah disebut kalor laten. Jadi kalor laten itu adalah kalor yang mengubah wujud zat. Nah, kalor laten itu dibagi dua. Ada kalor penguapan dan kalor lebur. Nah, kalor penguapan ini rumusnya Q sama dengan M kali U. Uap ya. Nah, kalau lebur, Q sama dengan M kali L. L itu lebur. Nah, di mana Q adalah kalori yang dibutuhkan, M adalah massa, L itu adalah kalori beku, lebur, dan U adalah uap. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, lihat sini. Berapakah kalori yang diperlukan untuk meleburkan 5 kilo air dalam keadaan beku? Jika kalori air tersebut 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilo. Nah, sekarang jawabnya adalah rumus yang tadi. Q sama dengan M kali, diketahui dulu. Diketahui M-nya 5 kilo. Lebur airnya 3,636 kali 10 pangkat 5. Ditanya Q, kemudian rumusnya Q sama dengan M kali L. Masukin 5 kilo kali 3,36 kali 10 pangkat 5. Didapatlah kalor 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, ini mudah ya. Ini hanya penerapan bahwa hanya memasuki rumusnya saja. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, kalian ini ya mengerjakan evaluasi berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Nah, ini pakai rumus yang tadi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalau yang nomor 2, banyak kalori yang harus diserap untuk mengatur wujud gram. Nah, itu apa? Itu kalau lebur, Q sama dengan M kali L. Nah, lalu kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya dari semua yang kita pelajari ini tentang kalor? Yaitu makin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan makin besar pula. Kemudian, makin besar massa benda, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, itu kesimpulan dari materi kali ini ya tentang kalor. Nah, Ibu anggap kalian paham ya apa itu kalor. Nah, kemudian semoga bermanfaat ilmunya dan Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan juga pada kalian semua terima kasih untuk semuanya, untuk perhatiannya pada materi ini. Kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.